jumpa dengan kami di Studio Warga, yang mana kali ini Studio Warga ini kerja bareng dengan Yayasan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan atau biasa dikenal dengan LPTP. Kali ini kita kedatangan tamu dalam acara talkshow kali ini, yang mana ada seorang peternak muda. Kenapa seorang peternak muda yang kita datangkan di Studio Warga? Karena tema kali ini, dalam talkshow kali ini, itu kita pakai tema peternak muda, proses regenerasi peternak milenial. Jadi ya otomatis yang kita hadirkan ya seorang peternak muda, bukan yang tidak muda gitu. Baik, agar para pendengar bisa mengenal lebih lanjut. Nanti kalau saya mengenali nggak enak nih. Jadi biar beliau aja langsung bisa mengenalkan diri. Monggo Mas, memperkenalkan dengan siapa, dari mana, wis nikah burung, ada yang lain-lain lah, monggo. Oke, terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sri Gumung, selaku peternak muda milenial dari Dukuh Dungus, Desa Mundu, Kecamatan Bulung, Kabupaten Klaten. Untuk lanjutan pribadi saya sudah punya anak satu, tapi bini belum punya. Dan untuk keseharian saya sebagai peternak juga sebagai petani. Oh, jadi dua ya? Iya. Peternak petani, tapi ya sama aja kan. Maksudnya Satu jurusan ya. Kalau di sekolah itu namanya pertanian dulu, tapi sekarang udah pecah sih. Saya ini enaknya manggil Mas Sri umum atau Mas Sri Wai? Boleh. Boleh ya, boleh mana aja, yang penting jangan panggil yang lain. Baik, Mas Sri, ini kan jenengan masih muda. Kenapa sih kok memilih jalan hidup untuk berusaha di peternakan, itu apa sih alasannya? Ya, oke Mbak. Awal mula saya berkecimpung dalam dunia peternakan, satu, karena meneruskan usaha orang tua, karena saya dari kecil hidup dalam lingkungan pedesaan dan orang tua sebagai peternak juga petani. Nah, kemudian dengan berkembangnya zaman, ya mungkin tuntutan kebutuhan, jadi saya berkecimpung dalam dunia peternakan, utamanya untuk usaha. Iya, tapi kan terutama ya saya bicara di desa saya, nggak tahu di desa Senangan. Ini mungkin sebagai perbandingannya. Banyak tuh pemuda desa yang sekarang lagi giat-giatnya industri itu, segala macam itu, nggak kepikiran ke sana, Mas. Awal kalau lulus sekolah dulu pernah Pak, tapi kalau saya pikir-pikir modal di rumah kan enteng kan Pak, dari orang tua saya walaupun sedikit tapi kan enten modalnya. Nah, kemudian saya pikir meneruskan usaha orang tua, sekaligus saya berpikiran untuk istilahnya wirausaha swasta, kan bisa dibilang kan. Iya, tapi Mas, kan kalau misalnya ya bekerja yang saya katakan apa ya, konvensional lah, jadi buruh, jadi apa, itu kan bulanannya ada loh itu. Yeah. Nah ini keuntungan jenengan kok milih jadi peternak petani, peternak kopo, kan tiap bulan itu dari mana, harinya dari mana, coba gimana mengatasinya? Ya, kalau dari unsur peternakan malah lebih cepat Pak. Kalau yang saya alami, setiap per 10 hari sampun istilahnya nompo bayaran lah. Bisa dibilang juga gaji saking hasil pemerahan susu. Nah, itu Pak. Jadi yang lebih perputaran uang lebih cepat. Oh, gitu. Jadi kalau beternak sama bertani itu menjadi apa? Jadi penghasilan utama atau sampingan, mungkin ada yang jadi beternaknya ini yang sampingan tapi ada yang utama lain gitu. Nah, saking mula utama lebih fokus pada peternakan, pada sapi perah. Nah, kalau untuk pertanian bisa dibilang sampingan. Kalau keseharian Mas, jenengan ternak, apakah mengkhususkan? Jadi mungkin
wis sapi wae, atau selain sapi itu ada yang lain gitu. Ada ternak yang lain lah. Nah, khusus kula peternakan namun khusus sapi perah, Pak. Oh, sapi perah. Nggih, karena modal utama ini ku enten sapi riyen kalian mungkin saged fokus lah, Pak, untuk pekerjaan sebagai peternakan mungkin betah ke waktu ingkang khusus saged fokus sebatas mungkin usaha peternakan saged berkembang. Ini kan jenengan fokusnya di sapi perah nih. Iya, okay. Selain kalau yang di pertaniannya apa, Mas? Ya, untuk pertanian paling menanam yang gampang-gampang aja, Pak. Biasanya untuk kalau singkong, untuk jagung, perawatan gampang gitu, Pak. Jadi dari hasil pertanian nanti juga bisa masuk ke peternakan. Misalnya kalau singkong ya buat makan sapi, jagung sama pokoknya juga bisa buat makan sapi gitu. Di samping, Mas, jenengan kan tadi sempat mengutarakan ya, nek beternak itu ya daripada kerja di luar bisa memodali, betul? Itu selain itu dasar kenapa jenengan terus satu mantep ternak sapi kalau bertani kayak apa, Mas? Ya mungkin dari dorongan kemajuan era modernisasi, rasa kegugah kagem mengikuti dunia peternakan. Jadi untuk menunjang, maksudnya kan kula ya sampun dangu berkecimpung peternakan dan enten pelatihan, berapa pelatihan mengikuti mireng informasi kalau Indonesia kan kekurangan susu. Jadi greget kula wonten peternakan ini luwih istilahnya luwih besar, dan alhamdulillah sing kula alami untuk keuntungan niku alhamdulillah lumayan. Jadi memang apa ya, dengan mempunyai pengalaman dari kecil, bapak atau orang tua itu beternak, jadi terus tertarik banget ya. Ini udah yang jenengan mengusahakan peternakan ini sendiri ya, secara artinya sudah tidak ikut ngewangi orang tua, artinya jenengan sendiri itu berapa tahun? Penanganan kula untuk pribadi itu sudah sekitar 3 tahunan, Pak. 3 tahunan ya. Karena keadaan orang tua sampun lanjut usia, sampun mboten kuat untuk membantu lah. Mas, ini kan yang ya saya berapa sih baca juga lihat pengalaman langsung itu kan banyak orang-orang muda itu, terutama kalau bahasa sekarang anak-anak milenial itu kan sangat tidak tertarik lah dengan dunia apa ya, dunia becek-becek yang sawah, kemudian ternak sing mambu-mambu ngono kuwi. Ini jenengan kok apa ya, tertarik itu latar belakangnya, pokoknya saya harus bergabung ke peternak muda yang dikatakan itu latar belakangnya. Nah ini cerita untuk latar belakang dari awal. Pertama kan awal mula dari bapak saya, niku mengikuti misalnya kelompok sapi perah, tapi untuk usia yang tua. Nah, terus bapak saya karena udah tua tidak bisa mengikuti, terus saya diminta untuk menggantikan bapak masuk ke dalam kelompok Margo Mulyo. Nah dari situ kan saya timbul minat yang lebih gitu, Pak. Nah kemudian dari kelompok Margo Mulyo itu sendiri juga istilahnya mempunyai program untuk memetakan kelompok. Nah kemudian dari situ ada respon dari pemerintah desa, dari LSM, SUDL, BTP ini, kemudian ada respon dan kerjasama, nah jadilah terbentuk kelompok muda. Jenengan masuk dalam kelompok pemuda peternak milenial itu. Iya. Apa sih keuntungannya? Kok gelem gitu? Utamanya untuk saya pribadi lah, Pak, itu ilmu yang bisa saya serap untuk lebih mengembangkan kepada peternakan pribadi saya.
Jadi memang di kelompok itu betul-betul jenengan mendapatkan apa yang diidam-idamkan lah ya. Iya. Ilmu Sama segala ilmu macam. tadi lah ya, ada ilmu juga ada beberapa istilahnya bisa dibilang bantuan dari LPDP dan juga kerjasama dari Sariwisata. Oh iya iya iya. Jadi lebih memacu semangat untuk Iya. peternak. Iya. Mas, itu kan pemuda desa kan tidak hanya jenengan kan banyak. Nah yang jadi peternak milenial kemudian ikut gabung di kelompok itu dari pemuda desa itu jumlahnya kira-kira berapa Mas? Ada berapa? Keseluruhan kurang lebih ada 25 anggota. Jumlah itu aktif atau hanya sekedar ada nama kemudian mereka ya Alhamdulillah aktif. Istilahnya kalau bilang aku kan dari kemarin ada yang kami sudah laksanakan, ada pertemuan, terus ada praktek pembuatan silase, ada praktek untuk pengolahan pupuk. oh, gitu. Jumlah pemuda desa kan pasti nggak hanya 25 itu toh, Ya, banyak. lebih. Nah, terus kenapa kok yang masuk itu cuma segitu? Kriterianya apa gitu? Ya bisa dibilang utamanya adalah minat. Ya. Ya, seperti saya kalau orang tua sudah usaha seperti itu, terus timbullah minat untuk berkecimpung dalam usaha itu. Intinya cuma minat, Pak. Ya bisa kayak yang Bapak omongin tadi, mungkin karena zaman mungkin kan pemuda lebih suka kepada pekerjaan yang lebih ringan lah, instan, yang lebih bersih, lebih keren lah. Ya makanya berarti dari kelompok ini otomatis kan dari teman-teman itu kriterianya itu hanya minat atau ada lain atau misalnya minat terus di samping minat tuh nih orang sapi ini hobi ya gitu atau ada yang lain? Ya mungkin utama minat, kedua juga udah punya modal walaupun sedikit, dan juga ada kriteria lain yaitu batasan umur, Pak. Oh iya. Batasan umur di bawah 40 tahun. Oh berarti saya udah nggak bisa kalau 40 tahun. Oke. Masih pemuda sih memang 40 tahun. Yeah. Mas itu kan yang kita bicara sekarang ada 25 orang tuh teman-teman yang masuk mas kan. Apa aja sih yang dilakukan kan kelompok itu dalam satu paguyuban apapun lah namanya. Itu apa aja yang dilakukan sehingga mereka bisa sangat tertarik kemudian gelemlah muri-muri kelompok itu. Dari awal itu ada pertemuan, Pak. Nah, kemudian ada beberapa pelatihan, juga ada kunjungan ke peternak yang lebih modern. Dan dari situ kan kita dapat ilmu, juga untuk minatnya kan lebih besar, Pak, karena utamanya itu dapat pelatihan dan ada kunjungan ke peternakan yang lebih besar. Nah, kita melihat peternakan yang berkembang lebih besar kan, jadi rasa kita untuk lebih perkembangan lebih besar lah. Itu kan kalau jenengan sama kelompok itu kan internal ya. Kalau kemudian ada kunjungan itu biasanya yang saya sudah pernah terjadi itu ke-25 orang itu langsung berangkat atau hanya perwakilan? Kalau kemarin yang saya alami untuk sementara ini ya karena istilahnya masa pandemi kan, Pak, yaitu masih perwakilan. Ya, kalau untuk pelatihan bisa semuanya. Oh gitu. Terus semisal itu kan ada perwakilan ke perusahaan atau kemana lah. Dari wakil itu pernah berbagi nggak? Misalnya ada ketentuan di dalam paguyuban jenengan, paguyuban pemuda peternak milenial. Ya semangat kamu, tapi nek balik ya kudu cerita. Oke, ada nggak ketentuan gitu? Oke, ini kan untuk di dalam kelompok kan ada pertemuan dan juga ada grup. Sekarang kan grup WA, ya, kan bisa share ilmu, Pak. Jadi kalau ada kunjungan atau pelatihan, kan di share di grup, dan juga kalau ada pertemuan kita obrolin. Jadi kan kalau yang
kemarin tidak bisa mengikuti, lah itu kan bisa tahu gitu Pak. Oh gitu. Berarti di tempat apa di kelompok jenengan itu ya berbagi ya, berbagi Informasi ilmu lah. Mas, berarti kelompok jenengan kan sudah punya kelompok sendiri, kemudian melakukan kegiatan cara beternak dengan metode yang ya jenengan kelompok-kelompok lakukan. Adakah perbedaan antara perlakuan cara beternak kawan-kawan di peternak milenial dengan yang sepuh atau yang lebih senior? Sebagian mungkin masih hampir sama Pak. Nah, kalau yang peternak milenial kan lebih apa ya, istilahnya mengedepankan kepada kebersihan, utamanya kebersihan kandang, kebersihan alat penunjang pemeliharaan sapi, dan lebih kepada pemilihan pakan yang memiliki nutrisi yang lebih gitu. Jadi beda dengan peternak tua. Kadang memang peternak tua yang penting kan jumlah, bukan kualitas dari segi pakan gitu. Ya, mungkin sementara itu yang membedakan kami dengan peternak yang lebih tua. Kan itu berbeda ya, walaupun dari segi apa ya kualitas pakan, sementara bapak-bapak kita itu lebih pada apa ya kuantitasnya, jumlahnya, apa gitu. Dengan yang dilakukan kawan-kawan, itu ada nggak pertentangan yang gesekan lah antara kawan-kawan peternak muda dengan yang tua? Ya minimal soal makan itu loh, gue mau si Timan ya orang lemu gitu. Enten, saya untuk nama cara peternak tua kan mungkin dari prinsip peternak tua Pak. Nah, kadang kalau kita menerapkan metode baru, sedikit ada gesekan, tapi kita juga apa ya, untuk penanganan kan kita penyampaian juga dengan bahasa yang lebih halus lah Pak. Jadi mungkin walaupun bertentangan tapi tidak jadi masalah yang besar kan gitu Pak. Nah, dengan metode mungkin dari kami secara pribadi langsung mempraktekkan apa yang kami dapat dari beberapa pelatihan, metode-metode yang baru kita praktekkan, dan sebagian ya, dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Lah, dari situ kan kita sudah tidak perlu bercerita, tapi orang lain atau peternak tua bisa melihat kita dengan metode baru, dengan hasil yang alhamdulillah lebih dari metode lama yang dipakai orang tua lah. Dan di situ kan kemungkinan besar orang tua bisa meniru gitu Pak. Jadi kita tidak usah gembar-gembor gimana, kan orang tua bisa melihat dari apa yang kita lakukan. Ini pengalaman saya loh, bukan ada karakter orang tua yang terkadang timbul itu orang gelem digurui. Orang gelem digurui. Ini pengalaman saya loh, bukan. Pernahkah itu terjadi ketika kawan-kawan melihat iki keliru kita deh. Jadi metode yang dilakukan bapak-bapak kita tuh salah. Tapi nek tak omongi, wah ini serame. Ada nggak pendekatan khusus ketika teman-teman peternak milenial itu menemukan karakter orang tua yang seperti itu, Mas? Pernah sih Pak. Jadi ya kayak yang tadi kan prinsip per orang kan beda-beda ya. Lebih-lebih karena orang tua mungkin pemikirannya kan pengalaman lebih banyak lah. Udah makan asam garam kehidupan lah. Nah, kami juga untuk penyampaian juga ini Pak, halus seperti yang kami ceritakan tadi. Jadi sedikit ngomong, tapi kita perbanyak untuk praktek. Praktek maksudnya kita metode baru kita terapkan dalam peternakan kita sendiri. Apakah kadang-kadang orang tua itu mau datang ke kelompok kawan-kawan milenial untuk berdiskusi atau menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu?
mungkin kalau untuk apa ya, dalam intensitas pertemuan atau dalam perkumpulan, mungkin kalau tidak ada undangan jarang lah Pak untuk orang tua bisa bergabung dengan kita. Tapi dalam beberapa waktu kalau pas ngobrol di luar acara gitu kan, kita bisa saling sharing lah, bertukar ilmu, gimana yang baiknya yang untuk kita lakukan. Ini cuma sekedar itu dulu sementara. Di desa Jenengan yang kelompok peternak yang sepuh ini, apakah mereka juga punya kelompok? Punya, itu namanya kelompok Margomulyo. Nah, kebetulan juga saya berkecimpung juga di kelompok itu. Tadi yang saya ceritakan karena saya menggantikan orang tua. Oh gitu. Jadi Jenengan ini berdiri di dua kaki nih. Kalau bahasa politiknya kacau nih. Bisa membuka di sana, bisa membuka di sini. Berarti secara secara nyata itu ya keberadaan kawan-kawan diketahui ya? Ya alhamdulillah, untuk warga masyarakat sendiri dan juga pemerintah desa, untuk dinas terkait itu mengetahui semua. Jadi mulai proses pembentukan kelompok peternak milenial ini memang diketahui warga. Apakah kelompok tua ini dukung untuk terbentuknya? Ya, seperti yang misalkan saya dari awal itu kan malah istilahnya ide dari kelompok tua. Nah, untuk pemekaran kelompok sendiri harus ada generasi peternak, gitu Pak. Jadi kami selaku peternak muda juga mendukung keputusan itu. Nah, kemudian kita membentuk kelompok. Kami utamanya mengambil dari anak dari kelompok yang tua tadi. Nah, untuk anaknya kami istilah temui, ngobrol-ngobrol, mau nggak ikutan jadi kelompok. Jadi sangat mendukung lah untuk masyarakat orang tua. Kalau dari pemerintah desa sendiri bagaimana? Pemerintah juga mengetahui dan juga merespon setiap kegiatan kami. Jadi saling dari kami juga membutuhkan pemerintah desa, dan ya kedepannya kan bisa untuk menunjang beberapa program dari desa. Ini rada rada spesifik ini pertanyaannya. Dan ini pertanyaan ngeri sedep nih. Dukungan dari pemerintah desa itu kan ya, kalau saya sih punya keyakinan kalau dukungan secara tertulis, tak dukung SK sekarang itu mesti dikaji sama Pak Lurah. Selain itu Mas, ada dukungan lain nggak? Sarana prasarana apa? Untuk sementara ini belum Pak, dari desa belum. Nah, sementara ini masih dalam tahap komunikasi Pak. Kalau untuk kami dengan desa. Kalau dengan dinas terkait? Dinas terkait juga belum. Nah, kalau yang sudah berjalan itu dari pihak LPDP bekerjasama dengan Sari Wisata. Kalau yang dari dinas juga pemerintah desa itu yang istilahnya bekerjasama dengan kelompok yang tua. Jadi di desa saya kan ada 3 kelompok. Utamanya kan Margomulyo, itu Margomulyo 1 yang kelompok orang tua. Terus kemudian ada Margomulyo 2. Nah, kalau kelompok saya kelompok Margomulyo 3. Oh gitu. Mas, tadi kan Jenengan menyampaikan bahwa saat ini belum ada bantuan sarana prasarana, baik itu dari desa ataupun dinas terkait, karena mereka memberinya kepada yang lebih senior. Nah, ini kan Jenengan muda nih, baru kan. Kira-kira nih, apa yang bisa kelompok kawan-kawan muda ini kolaborasikan dengan yang tua sehingga bisa juga nih mendapat
itu tadi sih perhatian secara tidak langsung dapat perhatian dari desa ataupun instansi terkait, Mas. Iya, mungkin begini Pak, ya, karena saya ceritakan tadi ada 3 kelompok. Nah, kedepannya saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan para ketua-ketua dari Margomulyo 1, Margomulyo 2, dengan direspon dari pemerintahan desa dan juga dari dinas terkait. Kedepannya kita merencanakan kandang komunal, Pak. Oh, oke. Ya, rencana depan itu, dan nanti juga difasilitasi dari desa. Karena komunal kan gabung nih, Iya. ya kan? Bisa itu menjadi satu nama atau ya komunal tapi tetap ini bagiannya peternak muda, ini yang tua atau bagaimana metodenya, Mas, yang digambarkan? Iya, kita kemungkinan besar ya, tapi ini juga belum, istilahnya dibilang belum deal juga bisa, tapi kita juga sudah ngobrol. Jadi kedepannya tetap jadi satu kandang. Untuk istilah kegiatan kita juga nanti mengikuti arus, Pak. Untuk kegiatan sendiri dari kelompok tua nanti apa, kelompok muda apa, jadi kan kita cuma mengikuti arus, nanti gimana berjalannya. Kalau untuk nama sendiri juga tetap nama masing-masing kelompok. Intinya cuma di kandang kelompok komunal nanti 3 kelompok bergabung jadi satu. Oh gitu. Jadi tetap ibaratnya kelompok satu ya namanya ini berdua gitu, tapi disatukan dalam wilayah kelompok itu. Mas, selain gagasan untuk kerja bareng nih antara kelompok-kelompok ini yang tua yang muda itu, kandang komunal itu, gagasan apa lagi yang kemudian pernah dituangkan bareng-bareng dengan kelompok yang lebih senior, Mas? Kedepannya ini Pak, untuk pengelolaan susu ya, karena sekarang kan untuk pengelolaan susu saya bisa dibilang tergantung dari beberapa pengepul susu, karena di desa saya ada beberapa pengepul susu, jadi kan istilahnya gimana ya, kurang inilah. Kalau di desa kita sendiri ada modal di susu, juga ada kelompok muda, kenapa ke depan tidak kita kelola sendiri untuk khusus untuk kelompok pemuda yang muda milenial, dan kita kerjasama dengan kelompok yang tua. Nah, juga kedepannya untuk pengolahan pupuk biogas, suri biogas. Nah itu kan juga istilahnya supaya bisa mendukung program dari desa. Itu kan kedepannya program itu kan menjadi desa wisata untuk ini apa namanya, energi yang terbarukan, intinya di dalam biogas itu lah Pak. Jadi kan kita karena letak biogas yang tidak satu tempat, karena bisa dibilang dari beberapa tempat, nah kita bisa mengumpulkan limbah tersebut dan kita olah, nah supaya bisa menjadi hasil tambahan untuk kita. Oh gitu, Mas. 3 kelompok ini umurnya berapa tahun? Kelompoknya milenial ini? Secara umur, Pak? Iya, enggak, umur terbentuknya kelompok ini udah berapa lama? Ini bisa dibilang masih apa ya Pak, seumur jagung lah, mungkin juga baru sih Pak. Baru ya. Ya. Dalam proses ini ada kendala yang paling dirasakan untuk biar kelompok ini bisa lebih maju itu apa, Mas? Mungkin kalau dari kelompok itu kan karena pribadi masing-masing Pak. Biasanya pribadi masing-masing juga punya pekerjaan masing-masing. Kadang ada pertemuan yang bisa dibilang mendadak, kadang ada yang tidak berangkat. Nah, untuk kegiatan juga ada yang tidak bisa berangkat atau mengikuti. Cuma kendala sebenarnya gitu Pak. Kalau kendala dari proses beternaknya apa, Mas? Untuk
utamanya sih sebenarnya saya utamanya kan permodalan. Permodalan juga untuk kalau di tempat kami kekurangan lahan hijauan. Jadi lahan hijau itu yang untuk apa? Untuk penanaman rumput kan. Untuk konsumsi. Ya, konsumsi sapi. Ya. Selama ini untuk memenuhi itu dari mana? Utama dari lahan sendiri, dan ada yang kalau musim kemarau itu mencari jerami di daerah lain. Sampai keluar. Iya. Kalau sebelum ada kelompok ini, jenengan kan ikut kelompok yang tua nih. Iya. Untuk pengadaan pakan itu ikut yang tua atau jenengan secara sendiri? Maksudnya untuk pengadaan pakan pribadi atau? Ya, pakan pribadi. Pakan pribadi kalau saya alhamdulillah untuk lahan saya sendiri ya, walaupun untuk pakan dicampur-campur itu alhamdulillah cukup lah. Cukup ya. Iya. Nah, setelah ikut kelompok ini, ada kelompok orang muda ini, pernah nggak kepikiran untuk bareng-bareng atau gimana, atau rencananya bagaimana untuk soal kebutuhan makan kami? Iya, belum lama ini kami juga mempraktekkan dari hasil pelatihan yang diadakan oleh BTP itu untuk pembuatan silase. Nah, itu sudah kami laksanakan dan alhamdulillah untuk hasilnya untuk kualitas alhamdulillah juga lumayan. Jadi memang dikerjakan secara bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Mas, ini tanggapan jenengan pribadi. Tadi kan saya selalu bicara kelompok nih. Iya. Dari kelompok ini saya nanya tanggapan jenengan pribadi. Rencana jenengan sebagai mandiri perorangan, sebagai peternak sapi, terutamanya sapi perah nih. Apa kira-kira rencana jenengan ke depannya untuk kemajuan usaha jenengan, terutama sapi perah, soal sapi perah ini? Utamanya bisa lebih fokus lagi, Pak. Fokuskan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kita kan harus fokus ke dalam satu usaha. Nah, kita juga mengutamakan seperti yang saya bilang tadi. Jadi mengutamakan kebersihan, terus dari kita pemilihan juga kualitas pakan. Nah, itu kan mungkin yang awal-awal saya lakukan seperti itu, Pak. Jadi kita juga nantinya kalau ada pelatihan-pelatihan, seperti kan saya mungkin pasti mendapat ilmu yang baru, nah itu juga bisa diterapkan dalam keseharian saya dalam mengelola peternakan. Kalau harapan jenengan itu kan pasti ada hasil ya, perahannya itu, susunya itu. Berkaitan dengan hasilnya itu, jenengan mengharapkan bagaimana, soal penjualan atau soal apanya gitu, mungkin jenengan punya harapan ke depannya? Ke depannya kalau paling gampang ya, itu intinya kan dari harga susu lah. Itu kalau dari kami kan meminta ya istilahnya untuk pembelian susu harga dinaikkan, karena juga kalau sekarang kan gini, Pak, untuk perkembangan harga pakan sendiri lebih cepat lah, terus untuk perkembangan harga susu kenapa kok lambat gitu. Nah, untuk sebenarnya kendala atau keluar dari sebagian peternak dan juga pribadi saya seperti itu, jadi harga susu itu perkembangannya lambat. Pernah nggak mencoba usaha, namanya usaha ya, untuk menanyakan atau kemana ke instansi terkait atau kemana berkaitan dengan harga susu? Untuk harga itu kita juga pernah berdiskusi dengan kalau saya kan waktu itu mengikut kelompok yang tua lah, kita berdiskusi dengan pihak terkait, dinas terkait, juga kesulitan gitu Pak, karena itu kan pangsa pasar yang sulit di ini Pak, misalnya kan
lingkupnya juga besar, dan untuk susu sendiri kan merupakan barang yang bisa dibilang kurang awet lah. Jadi untuk menaikkan harga susu juga susah untuk pasaran sendiri. Kendala apa yang itu kan misalnya susu itu kan memang tidak awet ya, artinya gampang terkontaminasi. Usaha apa yang kira-kira pernah dilakukan oleh jenengan sama Mas secara pribadi untuk bisa minimal memperlambat proses itu, atau mungkin ada usaha lain ketika ini terjadi asam sewu, kalau dilihat itu misalnya mentega segala macam, mentega apa sih namanya? Mentega itu kan dari kelapa sawit. Apa? Keju. Pernah nggak punya gambaran seperti itu? Kira-kira dari kami mungkin untuk istilahnya solusi itu khusus dari kelompok kami sendiri atau dari pribadi saya belum bisa mencapai ke situ karena ada beberapa kendala. Misalnya kalau pribadi dari alat, terus untuk waktu, tenaga juga jadi kendala. Kalau pemikiran sih dulu juga pernah ada pelatihan untuk pengolahan hasil pasca panen seperti itu, tapi ya karena kendala yang saya bilang tadi ya mungkin belum bisa mencapai ke situ lah Pak. Tapi berharap bisa menuju ke situ lah Pak. Semoga LPTP ya. Amin. Bukan Pak. Mas, dari keberhasilan jenengan membuat kelompok, kemudian bisa membuat hal-hal baru seperti pakan yang lebih berkualitas, kemudian ada kendala soal pasca panen karena berkaitan dengan harga, walaupun sebenarnya ilmunya sudah ada, tapi ada kendala-kendala. Harapan jenengan itu bisa disampaikan mungkin untuk instansi terkait, kemudian ya untuk lembaga-lembaga yang peduli itu apa Mas? Iya, utamanya kalau dari kami saya lebih kepada ilmu Pak, utamanya ilmu. Ya kami minta dari misalnya LSM atau lembaga yang lain dan dinas terkait juga pemerintahan desa, utamanya pemberian ilmu dengan adanya pelatihan dan kemudian berkelanjutan dengan saya kalau dibilang mengharapkan, dibilang tidak juga tidak, dengan adanya saya kayak bantuan hibah untuk mendukung istilahnya usaha kami supaya bisa lebih berkembang. Ya kalau saya sih bukan tidak mengharapkan, yang mengharapkan tinggal dukungannya sesuai itu orang. Tapi tetap mengharapkan ya Mas. Iya. Itu kan untuk lembaga terkait. Ini kan jadikan sebagai peternak milenial. Pesan untuk teman-teman yang mungkin belum jadi peternak, tapi sebenarnya dia dari keluarga peternak, atau juga teman-teman yang sudah beternak tapi belum membentuk kelompok peternak milenial, itu apa Mas pesan jenengan kepada mereka? Untuk para peternak muda seluruh Indonesia, ya, untuk usaha peternakan janganlah dianggap remeh atau usaha yang kotor, karena untuk pengalaman pribadi saya berkecimpung dalam usaha peternakan, alhamdulillah ini bisnis yang bisa dibilang menjanjikan. Mari kita bersama-sama membangun peternakan di Indonesia ini supaya bisa saya mendongkrak saya bisa menunjang program pemerintah, karena kan untuk Indonesia sendiri kan masih tergantung ekspor untuk susunya. Kedepannya harapan kami seperti itu. Ya semoga harapan jenengan ini besok bisa didengar sama kawan-kawan milenial, termasuk juga tadi tuh alat segala macam bisa didengar. Bisa sepulang acara ini tiba-tiba ada Mas Ri datang ke kantor, alhamdulillah gitu. Ini harapan kita juga. Ya. Baik, terima kasih Mas Ri untuk semuanya, untuk pengetahuannya. Saya juga baru dengar sih ini, karena saya bukan peternak, jadi juga saya bisa belajar. Juga untuk para pendengar studio warga, itu tadi bincang-bincang kami dengan Mas Ri Umum, salah satu pencetus, boleh saya katakan pencetus ya, di desa di desa Mundu, Klaten sana,
untuk menjadikan satu kelompok yang namanya kelompok peternak milenial. Semoga harapan-harapan jenengan yang jenengan sampaikan bisa tercapai. Amin. Saya juga berdoa itu. Dan harapan juga untuk kawan-kawan muda di luar sana yang mendengarkan bincang-bincang kita ini, yang awalnya tertarik jadi makin mendekat nih. Yang awalnya enggak, dia berpikir aduh mah udah lama nih nganggur nih. Bisa mulai berpikiran untuk menjadi gitu. Jadi kita akhiri saja bincang-bincang kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa lebih dalam berbincang-bincang, ya. Dan untuk para pendengar, para pemirsa Studio Warga, itu bincang-bincang kita berkaitan dengan peternak muda, proses regenerasi peternak milenial. Baik, untuk atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Besok kita ketemu lagi dengan talkshow dengan narasumber yang lain. Salam sehat, salam tangguh, dan salam bersemangat untuk peternak. Terima kasih Mas Edi.